Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama IELTS. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Thank you. Halo semuanya, balik lagi sama IELTS. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kerajaan dan peninggalan Buddha di Indonesia. Tahukah kalian, ajaran Buddha pertama kali disampaikan oleh Siddhartha Gautama dari India. Pengaruh Buddha masuk ke Indonesia seiring masuknya pengaruh Hindu, sehingga muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan bercorak Buddha di Indonesia tidak sebanyak kerajaan Hindu loh. Kerajaan Buddha yang terkenal di Indonesia yang pertama adalah Sriwijaya. Nah, teman-teman, kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 atau tahun 680 Masehi. Raja dari kerajaan Sriwijaya adalah dari Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Sriwijaya diantaranya yang pertama adalah Srijaya Negara pada tahun 680 Masehi. Yang kedua adalah Balaputradewa pada tahun 850 Masehi, yang dimana Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Jadi pada masa pemerintahan Balaputradewa ini, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya. Teman-teman, hal penting dari kerajaan ini adalah yang pertama, dari bukti kerajaan Sriwijaya ditemukan pada catatan penting pendeta Buddha yang bernama I Ching yang sedang melakukan perjalanan dari Kanton menuju India pada tahun 672 Masehi. Selama 6 bulan, ia belajar bahasa Sanskerta di Sriwijaya dan tahun 685 Masehi, beliau kembali lagi ke Sriwijaya untuk menerjemahkan kitab suci umat Buddha yang berbahasa Cina ke bahasa Sanskerta. Bukti lain tentang kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya Candi Muara Takus dan dari prasasti-prasasti yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu seperti Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 684 Masehi, Prasasti Kota Kapur pada tahun 686 Masehi, Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi, Prasasti Telaga Batu pada tahun 683 Masehi, Prasasti Karang Berahi pada tahun 686 Masehi, dan Prasasti Ligur pada tahun 775 Masehi. Kerajaan Sriwijaya terkenal karena beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah kerajaan ini merupakan kerajaan maritim karena wilayah kekuasaannya sebagian besar berupa perairan dan memiliki armada laut yang tangguh dengan wilayah kekuasaannya meliputi seluruh pulau Sumatera, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Selat Sunda, sehingga sering disebut dengan Kerajaan Nusantara yang pertama. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara karena Kerajaan Sriwijaya telah menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kerak. Yang selanjutnya adalah sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Dibuktikan dengan didirikannya perguruan tinggi agama Buddha dan ditemukannya Candi Muara Takus Biaradahal yang merupakan tempat suci agama Buddha. Guru besar agama Buddha kerajaan Sriwijaya adalah Satyakirti dan Dharmapala. Bukti lain adalah adanya pendeta Buddha dari Tibet bernama Atasa yang belajar kepada Dharmapala. Ketika kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaannya, kerajaan ini pun mengalami masa kemunduran, yaitu pada pertengahan abad ke-11. Penyebabnya adalah adanya serangan kerajaan Cholamandala dari India yang dipimpin oleh Raja Rendra atau Raja Rajendra pada tahun 1025. Kemudian yang kedua adalah adanya serangan pasukan Kartanegara dari Singosari pada tahun 1275 yang terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu yang bertujuan menghadang ekspansi kerajaan Mongol di bawah pimpinan
Kubilai Khan yang berambisi menguasai Nusantara. Yang ketiga adalah adanya serangan armada laut kerajaan Majapahit pada tahun 1377. Yang keempat, adanya perluasan kekuasaan kerajaan Kediri dari Jawa Timur. Karena penyebab-penyebab tersebut, kerajaan taklukan Sriwijaya banyak yang melepaskan diri dari kekuasaannya semisal Jambi, Tanah Kera, Pahang, Kelantan, dan Nigur. Mungkin itu saja teman-teman, sejarah singkat tentang Kerajaan Sriwijaya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kalian boleh share ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Happy study. Keep watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.